Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai konsep dasar IPA Fisika, di mana yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini mengenai momentum dan tumbukan. Nah, seperti apa momentum dan tumbukan? Langsung saja kita pada materi yang pertama, yaitu momentum. Nah, momentum itu apa? Momentum merupakan istilah fisika mengacu pada kuantitas gerak dan massa yang dimiliki suatu objek. Definisi momentum diartikan sebagai besaran yang dihasilkan dari perkalian antara besaran skalar massa benda dengan besaran vektor kecepatan geraknya. Setiap benda yang memiliki massa dan kecepatan atau bergerak dikatakan mempunyai momentum yang dilambangkan dengan P. Dalam fisika itu dilambangkan P ya. Kemudian massa merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Perkalian antara besaran skalar dengan besaran vektor akan menghasilkan besaran vektor. Jadi, momentum merupakan besaran vektor. Arah momentum searah dengan arah kecepatan. Momentum sebuah partikel dapat dipandang sebagai ukuran kesulitan untuk mendiamkan benda. Nah, untuk momentum sendiri rumusnya yaitu P sama dengan M dikalikan V, di mana M sendiri adalah massa benda yang satuannya itu kilogram. Kemudian P itu adalah momentum, satuannya itu kilogram meter per second. Kemudian V adalah kecepatan benda yang satuannya itu adalah meter per second. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari momentum itu adalah sebuah truk berat mempunyai momentum yang lebih besar dibandingkan mobil yang ringan yang bergerak dengan kelajuan yang sama. Gaya yang lebih besar dibutuhkan untuk menghentikan truk tersebut dibandingkan dengan mobil yang ringan dalam waktu tertentu. Kemudian yang kedua adalah hukum kekekalan momentum. Momentum termasuk besaran yang kekal seperti halnya energi, artinya jumlah momentum dua buah benda yang saling bertumpukan adalah konstan. Secara rinci dapat dinyatakan jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Kemudian, apabila dua buah benda masing-masing bermassa M1 dan M2 bertumbukan, maka kecepatan awal benda V1 dan V2 sebelum tumbukan menjadi V1 aksen dan V2 aksen setelah tumbukan. Nah, sedangkan F12 adalah gaya dari M1 yang digunakan untuk menumbuk M2 dan F21 adalah gaya dari M2 yang digunakan untuk menumbuk M1. Maka menurut hukum ketiga Newton, yaitu F12 sama dengan min F21. Apabila tumbukan tersebut berlangsung dalam selang waktu tertentu, yang berarti bahwa lamanya gaya yang bekerja pada benda pertama sama dengan lamanya gaya yang bekerja pada benda kedua, maka selama tumbukan akan diperoleh hubungan berikut. Itu delta T F12, delta T sama dengan min F21. Karena impuls sama dengan perubahan momentum, maka persamaan di atas dapat ditulis sebagai berikut, yaitu M1V1 min M1V1 aksen sama dengan min M2V2 min M2V2 aksen. M1V1 min M1V1 aksen sama dengan min 2V2 plus M2V2 aksen. M1V1 plus M2V2 sama dengan M1V1 aksen plus M2V2 aksen. Nah, di sini dapat dihasilkan ya P1 plus P2 sama dengan P1 aksen plus P2 aksen. Persamaan di atas disebut dengan hukum kekekalan momentum. Dalam hal ini, hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jumlah momentum benda sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum benda sesudah tumbukan. Kemudian yang kedua itu tumbukan. Tumbukan antar benda merupakan peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menganalisis tumbukan berdasarkan hukum kekekalan momentum dan kekekalan energi. Tumbukan sendiri itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, dapat dilihat di sini untuk ilustrasinya ya. Tumbukan lenting sempurna rumusnya itu M1V1 plus M2V2 sama dengan M1V1 V aksen 1 plus M2V aksen 2. Di mana V1 min V2 sama dengan V aksen 2 min V aksen 1. Di mana M merupakan massa benda,
dan satuannya itu kilogram. V sendiri adalah kecepatan benda dalam satuan meter per second. Di mana notasi aksen atau kutip di atas V, di atas M itu sendiri kondisi setelah tumbukan itu terjadi. Jadi setelah proses tumbukan itu akan ditambahkan dengan aksen, dilambangkan dengan aksen. Kemudian yang kedua adalah tumbukan lenting sebagian, di mana rumusnya itu adalah M1V1 plus M2V2 sama dengan M1V aksen 1 plus M2V aksen 2. V aksen 2 min V aksen 1 sama dengan E V dikalikan V1 min V2, di mana M sendiri adalah massa benda, yaitu satuannya kilogram. V adalah kecepatan benda, satuannya meter per second, dan E di sini adalah koefisien restitusi, yaitu negatif perbandingan antara kecepatan relatif sesaat setelah tumbukan dengan sebelum tumbukan untuk tumbukan satu dimensi. Dan yang ketiga yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali. Di sini rumusnya M1V1 plus M2V2 sama dengan M1 plus M2 dikalikan V aksen. Maka V aksen sama dengan M1V1 plus M2V2 dibagi M1 plus M2. Di sini keterangannya itu sama ya, M itu massa benda, V itu kecepatan benda, E itu koefisien restitusi. Nah, setelah sejauh ini, maka dapat kita simpulkan momentum dan tumbukan. Momentum adalah sebuah nilai dari perkalian materi yang bermassa atau memiliki bobot dengan pergerakan atau kecepatan. Dalam ilmu fisika, momentum dilambangkan dengan huruf P. Momentum akan berubah seiring dengan perubahan massa dan kecepatan. Jika materi dalam keadaan diam, maka momentumnya sama dengan 0. Sedangkan tumbukan sendiri adalah tumbukan antar benda yang merupakan peristiwa yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari atau sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Itu tumbukan sendiri dibagi menjadi 3 macam. Itu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, setelah kita mengetahui definisi dan rumus-rumusnya dari momentum dan tumbukan, sekarang kita akan mencoba untuk menyelesaikan soal. Di sini ada contoh soal. Soal yang pertama yaitu sebuah benda bermassa 60 gram bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Besarnya momentum yang dimiliki benda tersebut adalah dari soal tersebut diketahui M atau massa bendanya yaitu 60 gram. Kita ubah gram ini ke dalam satuan kilogram, maka kita kalikan 6 kali 10 minus 2 kilogram. Kemudian V-nya itu adalah 36 km per jam. V itu kecepatan ya. Kecepatannya itu 36 km per jam. Kita ubah ke dalam satuan meter per second. Kita ubah kilometernya ke dalam satuan meter dulu nih. 36 km kita ubah ke dalam satuan meter, yaitu kita kalikan 100. 36 dikali 100 yaitu 36.000 meter. Kemudian jamnya juga kita ubah ke dalam satuan second. Maka di sini kita kalikan 100. 36 dikali 100 yaitu 3.600 second. Maka hasilnya adalah 10 meter per second. Nah, yang ditanyakan itu apa? Yang ditanyakan adalah besarnya momentum yang dimiliki benda. Besarnya P ya, momentum atau dilambangkan P. Maka kita lihat di sini besarnya momentum suatu benda dapat ditentukan dengan rumus yang sudah kita bahas tadi, yaitu P sama dengan M dikalikan V. M-nya atau massanya berapa? Massanya itu 6 kali 10 minus 2. Kemudian V-nya sendiri adalah 10. Maka hasilnya 0,6 kg. Kita ubah ya ke dalam bentuk kilogram, yaitu 0,6 kg meter per second. Jadi besarnya momentum yang dimiliki benda tersebut adalah 0,6 kg
meter per second. Oke. Kemudian contoh yang kedua yaitu sebutir peluru bermasa 20 gram ditembakkan ke dalam sebuah balok kayu bermasa 10 kg yang diam. Jika peluru menancap ke dalam balok dan kecepatan balok berubah menjadi 30 cm per second, maka kecepatan awal peluru tersebut adalah sekitar. Dari soal tersebut diketahui M1-nya itu 20 gram. Massa pelurunya ya yaitu 20 gram. Kita ubah ke dalam bentuk kilogram yaitu 0,02 kilogram. Kemudian M2-nya itu 10 kg. M2 itu apa? M2 itu adalah massa kayu, massa balok kayunya ya, yaitu 10 kg. Kemudian V2-nya itu adalah 0. V2 itu baloknya mula-mula balok sebelum terjadi tumpukan ya, itu 0. Kemudian V aksen 2 itu 30 cm per second, itu kecepatan balok setelah terjadinya tumpukan ya. Kita ubah ke dalam bentuk meter per second, yaitu menjadi 0,3 meter per second. Yang ditanyakan itu apa? Yang ditanyakan itu V1, kecepatan awal peluru. Kecepatan awal pelurunya sendiri itu oleh karena peluru dan balok bersatu setelah tembakan, maka V aksen 1 sama dengan V aksen 2 sama dengan V aksen sama dengan 0,3 meter per second. Berdasarkan hukum kekekalan momentum diperoleh M1 V1 plus M2 kali V2 sama dengan M1 V aksen 1 plus M2 kalikan V aksen 2. M1 dikalikan V1 plus M2 dikalikan V2. Sini M1 plus M2 dikalikan V aksen. M1-nya berapa? M1-nya itu 0,02. Karena V1-nya belum ketemu, jadi kita tulis saja V1. Kemudian plus M2-nya berapa? M2-nya itu 10. V2-nya berapa? V2-nya 0. Nah, maka di sini M1-nya kita masukkan juga 0,02 plus M2 10. V aksennya itu 0,3. Hasilnya di sini bisa kita lihat 0,2 dikalikan V1 plus 10 dikalikan 0 yaitu 0,02 V1 sama dengan 3,006. Maka V1-nya ini kita bagikan 3,006 dibagi 0,02 yaitu 150,3 atau 150 meter per second. Kemudian yang selanjutnya itu dua buah benda bergerak saling berlawanan arah. Benda A bermasa 4 kg bergerak ke arah kanan dengan kecepatan 1 meter per second. Sedangkan benda B bermasa 5 kg bergerak ke arah kiri. Kedua benda mengalami tumbukan tak lenting sama sekali. Jika setelah tumbukan kecepatan benda A menjadi 4 meter per second ke arah kiri, maka kecepatan awal benda adalah maka kecepatan awal benda B adalah di sini diketahui M1 atau benda A itu bermasa 4 kg. Kemudian V1-nya atau kecepatannya itu 1 meter per second ke arah kanan. Kemudian M2 atau massa benda B itu 5 kg. E-nya atau koefisiennya itu 0, tumbukan tak lenting sama sekali. V1-nya itu min 4 meter per second ke arah kiri. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan yaitu V2 atau kecepatan awal benda B. Oke, di sini berdasarkan rumus koefisien restitusi diperoleh V aksen 1 berdasarkan rumus koefisien restitusi diperoleh di sini V aksen 1 dikurangi V aksen 2 dibagi V2 dikurangi V1 dikurangi V2 sama dengan 0. V1 sama dengan V aksen 2 sama dengan V aksen sama dengan min 4 meter per second. Berdasarkan hukum kekekalan momentum diperoleh M1
dikali V1 plus M2 dikali V2 sama dengan M1 plus M2 dikalikan V aksen. M1 nya berapa? M1 nya 4, V1 nya 1 plus M2 nya itu 5, V2 karena belum ketemu kita masukkan saja V2. Kemudian sama dengan M1 itu 4 plus M2 itu 5 dikalikan V aksen itu min 4. Di sini diperoleh V2 sama dengan 10 min 5 sama dengan min 8 meter per second. Jadi kecepatan awal benda B atau sebelum tumbukan adalah 8 meter per second ke arah kiri. Nah, itu tadi pemaparan. Demikian materi yang sudah saya paparkan mengenai konsep dasar IPA Fisika, yaitu materinya sendiri tentang momentum dan tumbukan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.